Nah, sekarang itu dulu. Jadi tujuannya apa pernikahan? Mencapai ketentraman jiwa. Untuk mencapai ketentraman jiwa dalam sebuah pernikahan ada aturannya. Apa aturannya? Sama tadi Mercy. Kalau kau mau balik mobil Mercymu, bawa ke bengkel Mercy. Kalau kau mau bagus rumah tanggamu, maka bawa aturan agama. Jadi kalau selama ini sudah 30 tahun kita tidak pernah bahagia dalam rumah tangga, berarti salah bengkel ini. Barangkali mobilmu Toyota kau bawa pergi di Yamaha, atau bisa jadi kau bawa bengkel yang baru belajar, tidak jelas mereknya, tidak jelas mereknya. Toyota bukan, Mercy bukan, Yamaha bukan, orang baru belajar. Bones begitu itu oleh-olehnya. Maka kalau rumah tangga tujuannya adalah mencapai ketentraman jiwa. Untuk mencapai ketentraman jiwa, aturan dalam akad nikah itu harus ditahu. Apa aturannya? Agama. Itu dulu pengertian. Yang kedua, nah apa motivasinya yang menjadi niat untuk menikah? Nah, Nabi bersabda, ya, nikahilah seorang laki-laki atau seorang perempuan sebab 4 perkara. Ya, maka dia Nabi tak pubene makunrai nasabah 4 perkara. Yang pertama kata Nabi, 5 liha. Nikahi dia karena hartanya. Jadi Islam tidak melarang materialistik. Tidak. Ya, yang Allah larang adalah menghalalkan segala cara untuk materi. Nah ini nih cewek-cewek, ada 2 laki-laki sukai. Satu bagus agamanya, yang satu juga bagus agamanya, tapi satu miskin, satu kaya. Mana dipilih? Mana yang dipilih? Yang bagus agamanya dan kaya. Boleh, Islam tidak melarang. Yana tu nasabari toriolota makadai komelo komak benena itai tako ya rongke monroi macekeng. Kode gaga monroi macekeng buat sampuk kutu. Artinya, nak kalau kau mau menikah, lihat kok ada yang kutempati nyangkut. Kalau tidak ada kutempati nyangkut, jatuh kok. Artinya apa? Boleh menikah mempertimbangkan harta. Rasulullah salah satu penopang dakwah beliau karena beliau menikah dengan Siti Khadijah, dan Khadijah pada saat itu janda yang paling kaya di Mekah. 2/3 barang-barang mewah di Mekah waktu itu miliknya Khadijah. Jadi boleh orang menikahi seseorang karena melihat hartanya, tapi tidak boleh menjadi tujuan utama. Kenapa? Karena harta ada batasnya. Kaya bapaknya, tapi 14 bersaudara. Habis harta dibagi warisan. Jadi kau cowok yang masih jomblo-jomblo fisabilillah ini, cari kau perempuan ya yang bagus agamanya, hafal Quran, dan kaya. Boleh. Yang tidak boleh, mentang-mentang rumahnya bagus, mobilnya mewah, tabungannya banyak, beda agama. Ini boleh kaya meskipun beda agama. Ini yang salah. Kalau ada miskin tapi bagus agamanya, satu kaya tapi jelek agamanya, pilih mana? Pilih mana Pak? Bagus agamanya. Bagus agamanya meskipun miskin. Iya. Kalau saya Pak Yulidar, saya pilih bagus agamanya, kaya. Ini paling bagus ini. Ya. Yang kedua kata Nabi, li jamaliha, pilih dia karena cantiknya. Ini penting. Makanya ini yang kalian ini yang belum menikah, lihat kok yang cantik. Kenapa? Karena dia hampir 24 jam di depan tak. Coba bede. Mani napa ki moto tukang nih. Kasih. Melo ki matin loe. Sih. Mau makan, dia lagi di depan tak. Mau baru ki pulang kerja, iya sih. Jadi kalau jelek pasti cepat ki bosan. Iya toh, akhirnya ganti casing. Makanya penting ini cantik, penting ini cantik, tapi tidak boleh jadi tujuan utama. Kenapa? Karena cantik ada batasnya. Waktu Sweet 17, 17 tahun,
Kalau dia senyum, terpesona semua cowok di susu bater. Iya, waktu 17 tahun. Sekalinya umurnya 71 tahun. Tersenyum, lari apona. Kenapa? Dikira mau digigit. Coba, cantik boleh, tapi tidak boleh menjadi tujuan utama. Kenapa? Cantik ada batasnya. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang, kau lihat Facebooknya, lihat Instagramnya. Cantik betul. Ternyata kamera 360. Kamera sekarang, Pak. Orang yang tidak berjenggot bisa berjenggot dengan halus. Orang yang pesek hidungnya bisa jadi mancung. Fotonya mulus. Sekalinya ketemu aslinya, apa rapalete. Ya, penting cantik, tapi tidak boleh menjadi tujuan utama. Kenapa? Cantik ada batasnya. Nah, yang ketiga kata Nabi, nikahilah seorang perempuan. Kenapa? Karena keturunannya. Lihat, tadi saya ulang, kekayaannya, karena kecantikannya. Yang ketiga keturunannya. Iya na rogi biasa kau makade niga indokna, niga mbokna, niga nenena, panga. Jangan kok. Bapaknya itu kenapa? Tukang tipu. Penting lihat keturunannya. Tapi tidak boleh menjadi pertimbangan utama. Kenapa? Karena ada orang bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat. Siapa, Dek? Siapa? Nabi Nuh. Bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat. Ada juga orang bapaknya kafir, anaknya jadi Nabi. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Nah, yang keempat kata Nabi, nikahilah dia karena lidiniha, karena melihat agamanya. Agama penting ini. Makutane mahasiswaku, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya agama nomor 1. Kenapa? Karena kan ini agama, Ustadz. Betul, agama diurutkan pada keempat, angka keempat, tapi Nabi tidak titik di situ, koma. Nabi tegaskan, utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan mendapat semuanya. Ada orang cantik, miskin. Ada orang kaya, jelek mukanya. Jadi seko kita polimini nama garanta. Ya begitu. Ya tomo macomo, malotong, tapi anak tosugi. Ya, ada juga orang cantik, tapi keturunan jahat. Toh, untuk kumpul dia tomi cantik, dia kaya, keturunan baik-baik, bagus lagi agamanya. Kalau ada di bumi, tunjukkan saya juga masih mau. Iya tuh. Kan semua ini untuk kumpulan pampanya susah. Makanya Nabi bilang, kalau kau tidak dapat cantik, kalau kau tidak dapat kaya, kalau kau tidak dapat keturunan baik-baik, lihat agamanya. Karena dengan agama mukanya tidak cantik, karena akhlaknya bagus, maka memperbaiki mukanya. Karena dia bagus ngomongnya. Dia tidak kaya, tapi agamanya bagus. Dengan agamanya yang bagus membuat dia nampak kaya.